Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Ibu Ika Widiantika dengan mapel Teknologi Layanan dan Jaringan di kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Pemalang. Oke, ini selama 1 semester. Untuk bab pertama, ini ada keragaman komunikasi. Kemudian ada metode komunikasi. Ya, untuk materi pertama adalah komunikasi simplex. Di mana komunikasi simplex ini hanya satu arah ya, komunikasi melalui satu arah. Misalnya di sini teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja. Jadi misalnya orang berpidato ya, atau misalnya pembina upacara itu menyampaikan sebagai pembina upacara di lapangan sekolah misalnya setiap hari Senin begitu. Kemudian pembina pramuka pidato di tengah-tengah adik-adik tingkat begitu. Nah, kemudian ini yang artinya penerima hanya mampu menerima. Ya, seperti yang menerima di sini adalah siswa. Tadi kalau yang misalnya kalau tadi pembina upacara berarti dia selaku komunikator. Komunikannya atau penerimanya adalah siswa. Nah, ini si penerima ini hanya mampu menerima tanpa bisa mengirim atau berinteraksi secara langsung dengan pengirim. Jadi ini peserta didik tidak bisa menyampaikan pesan kepada komunikator, begitu. Kemudian ada komunikasi half duplex, di mana half duplex ini metode komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak saling saut menyaut gitu ya, tetapi secara bergantian begitu. Jadi misalnya ini Mr. X misalnya ya akan menghubungi mitra kerjanya atau misalnya intelijen begitu ya, pakai handy talkie atau walkie talkie begitu. Mr. X di sini misalnya. Terus nanti si penerima tidak bisa menyampaikan langsung, tetapi dia mendengarkan dulu untuk si penerimanya. Nah, nanti baru si misalnya Mr. B tadi baru menerima pesan, kemudian nanti kalau mau menyampaikan ini baru yang Mr. X-nya diam dulu. Jadi secara bergantian itu untuk half duplex ya. Jadi tidak bisa kayak kita menelpon gitu kan langsung bersamaan juga bisa, tapi kalau ini tidak bisa. Atau misalnya seperti email ya, email itu kan menyampaikan pesan kemudian tidak secara langsung diterima, tapi bisa dilihat sewaktu-waktu, kemudian baru bisa mengirimkan lagi begitu. Ya, itu contohnya ada handy talkie, walkie talkie, chatting ya, kemudian WhatsApp, seperti itu. Pesan. Kemudian ada komunikasi full duplex. Nah, ini ada contohnya, kebetulan ini tahu semua ya, ini siapa gitu ya. Nah, ini putranya ibu nih, video callan. Nah, itu untuk komunikasi full duplex itu contohnya video call ya. Ini full duplex ini metode komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Umumnya alat yang memanfaatkan metode komunikasi ini menggunakan dua jalur komunikasi. Jadi bisa bersamaan. Nah, ini untuk jenis komunikasi, di sini ada
komunikasi audio ya, berupa suara, komunikasi video bisa melihat film, kemudian audio video, Oke. Nah, di sini ada komunikasi video audio dan komunikasi data ya. Contohnya itu. Kemudian di sini contohnya yang tadi sudah Ibu sebutkan. Selanjutnya CCTV. Komunikasi video. Nah, ini tadi video call, video conference, teleconference. Nah, ini komunikasi data ya. Jaringan internet, jaringan komputer, itu untuk contohnya. Kemudian untuk keuntungan komunikasi, kita bisa berkomunikasi melihat seseorang atau melihat kejadian di suatu tempat di zona yang berbeda. Seperti kita ya, teman-teman webinar gitu ya, tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Selanjutnya setelah Anda menonton atau mempelajari materi, nanti mengerjakan kuis ya. Terima kasih, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.